udah siap kamu bertarung? Kata dia, hembusan api itu bukan main. Kalau orang biasa udah hancur lebur lah dengan hembusan itu. Untung Abah bisa menghindarnya, menghindar kiri kanan, menghindar. Tiba di dalam berdoa itu khusyuk Abah berdoa. Ada yang mukul lah, nggak tahu pakai apa namanya, kalau di pewayangan kayak pakai godok gitu dari belakang. Nggak nyadar diri lah Abah, nggak tahu, udah di situ nyadar diri, tiba-tiba kok ada di kerajaan siluman di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam sobat Abah dimanapun Anda berada. Semoga malam ini sobat semua terhibur dengan cerita-cerita hal-hal mistis dari Abah. Dan semoga kita semua malam ini dan seterusnya diberikan rahmat hidayah, keberkahan, keselamatan, serta dipanjangkan umur kita semuanya. Amin Allahumma ya amin. Dan kali ini atau malam ini Abah akan melanjutkan cerita mistis tentang perjalanan sambungan yang kemarin sekitaran Gunung Merbabu ya. Kita cerita di seputaran Gunung Merbabu. Masih di Gumuk Baladewa kan, belum ke Merbabu ya. Nah di situ sempat berkelahi dulu ya, bertempur dulu kan sama makhluk di situ kan. Itu berkelahi sama makhluk apa? Ya makhluk seperti jin lah, genderuwo gitu kan, buta kemarin itu ceritanya. Iya nantang sama Abah. Ya tetep dia kan pengennya jajal adu kesaktian. Kalau dulu nggak sembarangan kita apa namanya ngilmu, tetap ada rintangan, ada ujian, ada cobaan. Nggak semulus, nggak semudah itu kita mau berilmu itu. Banyak ujian. Ya sesudah kita pamitan ke yang punya rumah, kita berangkatlah paginya ya. Paginya berangkat kita menuju ke Gunung Merbabu. Sehingga cerita nyampe di situ di Gunung Merbabu, tetap kita naruh dulu atau nyembunyiin dulu kendaraan ya, mobil yang dibawa itu yang dipakai. Udah aman, naruh mobil, kita pada keluar dari mobil. Sebelum kita menaiki gunung, masuk ke dalam gunung itu, kita berdoa dulu di situ. Yuk anak-anak berdoa dulu kita semua. Oh ya, berdoa dulu di situ. Mohon izin lah. Apa dalam arti kita nggak sembarangan kita masuk ke hutan atau ke gunung ya. Iya, dengan harus ada izin dulu ya Pak ya. Ya iyalah, harus ada izin dulu. Izin dulu ke penguasa yang punya wilayah di situ kan. Pasti ya masing-masing ada kerajaannya. Kalau kita sembarangan masuk bahaya. Niat tujuan kita mau apa kan? Pasti dia bertanya gitu, menjegal kita pasti. Makanya kita berdoa dulu, tawasulan dulu di situ sebelum mau mendaki gunung atau mau masuk hutan itu.
Kita tawasulan dulu di situ. Ternyata pintu goib lah istilahnya udah terbuka, silahkan gitu kan. Nah, karena apa nih, tujuan kita baik, tujuan kita pengen menyelusuri tingginya gunung kan, terus pengen kita tafakur di sana gitu. Biar apa? Biar satu, pengalaman untuk kita bakal hidup nanti di masa depan, buat ceritain ke anak cucu kita. Kedua, pengalaman kita suatu saat ada orang yang kesakitan, sakit apa, kita bisa menolong ya kan. Kalau kita mendapatkan satu ilmu untuk mengobati seseorang gitu kan. Ya, secara herbal kayak apa, medis apa sih kuncinya, sejenis penyakit apa sih di sini kuncinya, harus kita temuin gitu kan. Nah, singkat cerita kita udah selesai berdoa tawasul, berangkatlah kita naik di situ ke yang namanya hutan itu, penuh dengan daun-daun kering ya. Kita nginjekin kaki itu di atas daun kering-kering itu ya, nggak kerasa lah yang keinjak itu apa ular atau apa, nggak kerasa kan, saking penuhnya daun-daun kering di situ. Kita ndaki sambil perpegangan kan, takutnya licin jalan. Kalau ndaki itu ada yang licin, ada yang penuh dengan daun-daun kering gitu. Nah, di pertengahan itu adalah pohon besar, dua pohon besar. Kalau nggak salah itu pohon beringin ya, pohon beringin sama pohon asem besar. Nah, beda sempat ada setruman lah, ada magnet dari dua pohon itu, energi kekuatan goibnya itu ada. Anak-anak nanti jangan bicara kalau lewat sini, kita permisi ya. Oh iya Pak, hati-hati, permisi, kita jangan bicara apa-apa kalau lewatin pohon yang dua yang akan kita lewati. Iya Pak. Nah di situ Abah coba interaksi dengan makhluk di situ, penguasa di situ. Ternyata benar adanya di pohon beringin penguasa itu. Itu makhluk apa, Bang? Ya kalau kita inilah masih kerajaan siluman. Kerajaan siluman di situ. Kerajaan silumannya ada, kerajaan jinnya ada di situ kan. Yang jelas yang menggoda kita perjalanan, menghalangi perjalanan kita, yaitu kerajaan siluman. Kita adaptasi dulu sama kerajaan di situ, rajanya yang disebut rajanya itu. Dia nggak terima. Kenapa Pak itu nggak terima, Pak? Diterima, kita lewat situ nggak terima. Ini kekuasaan saya, wilayah saya. Tidak ada satupun yang berani nginjakin kaki ke wilayah saya. Sampean ke Abah, ke anak jadi kapas, udah menggoda, mengganggu ketenangan saya. Dia merasa terganggu ya Pak ya? Merasa terganggu, terusik karena kita kedatangan kita, kehadiran kita. Loh kok Abah kan udah pamitan, Abah udah mohon izin ke penguasa di sini semuanya, makhluk-makhluk di sini semuanya, jangan saling ganggu. Kita kan sesama makhluk Allah, gitu kan? Oh nggak bisa gitu, nggak bisa gitu teteh. Saya pengen menguji dulu sampai di mana kekuatan kesaktian kamu. Terus niatnya datang ke sini mau apa coba bayangin? Kalau bukan mau cari kekayaan, gitu kan? Enggak.
niat saya bukan untuk mencari kekayaan, tapi niat saya mencari kuncinya ilmu untuk pengobatan sejenis penyakit apa aja yang diderita manusia. Insya Allah mudah-mudahan ada titik temunya di sini. Obatnya apa, kuncinya apa, gitu kan. Bohong katanya, tetap dalam pikiran kamu kekayaan, gitu kan. Oh kalau gini urusan ini panjang, kata abahnya dalam hati. Anak-anak tolonglah minggir dulu, bantu doa, berselawat. Aduh bah, saya takut, pada takut, udah kita pulang lagi daripada kita kehilangan nyawa, katanya. Belum apa-apa kita udah diuji kayak berat gini, apalagi nanti ke sana. Kata anak-anak itu, tenang, kita punya Allah, niat kita, tujuan kita karena Allah, ikhlas karena ibadah. Ya sok atuh bah, tolong tapi pagerin dulu saya, katanya. Sok atuh duduk, cari yang nyaman lah gitu. Duduk, adalah satu tanah yang agak enak, kita ditempatin duduk di situ, pada berkerumun di situ. Pada duduk, abah pagerin, tetap abah kasih doa biar nggak ada satupun yang melewati lingkaran di situ ya. Abah pagerin, awas anak-anak jangan sampai lewat lingkaran ini. Kalau lewat lingkaran ini hati-hati, abah gitu kan. Pokoknya jangan sampai kita pergi, di sini tetap, kata abah. Nah kadang nurut, oh iya pak, saya tetap di sini sebelum abah datang ke sini. Ya tunggu di sini. Berangkatlah abah, nemuin raja yang tadi. Ketemulah sama penguasa di situ rajanya. Ya badannya itu tinggi besar kan, tetap bertaring. Cuman ini agak merah gitu, muka itu agak merah mukanya. Serem. Ayo udah siap kamu bertarung, kata dia. Monggo silahkan, tapi sebaiknya, alangkah baiknya kita baik-baik sajalah. Buat apa kita bertarung, gitu kan? Merebutin apa? Coba kita bertarung, kata apa? Udahlah jangan banyak bicara, gitu kan? Ini cuma akal-akalan kamu, manusia. Kalau monggo silahkan, nyerang dia kan, sama semburan ada ampun, dia pun menyemburkan dari mulut, menyemburkan api kan. Heran tuh, kaget apa tuh, sembusan api itu bukan main. Kalau orang biasa udah hancur lebur lah dengan hembusan itu. Untung abah bisa menghindarnya, menghindar kiri kanan, menghindar. Nah dari situ abah juga, oh ini bukan makhluk sembarangan, ini sakti juga, kata abah. Nah dari situ abah memohon tetap sama Allah, ya Allah berikanlah perlindungan buat saya, selamatkanlah badan diri saya dari mara bahaya ini, itu kan. Tetap semoga Allah memberikan atau memberikan karomah, kekuatan ke badan awak kita, ke badan awak abah kan. Udah memohon berdi di situ. Pas mau dia nendangin kaki ke abah mau ditendang gitu kan, abah sigap gunting abah, kayak yang seimbang gitu. Kalau udah bertarung sama makhluk, badan tubuh abah ini kayak seimbang, sama merata dengan dia kan. Ringan ya bang? Ringan sama tinggi sama besar gitu kayaknya perasaan. Begitu dia nendang kan abah gunting, udah digunting abah patahin. Nah di situ hebat lah kita fisik dulu. Duel fisik, saling adu kekuatan, adu energi di situ, baku hantam di situ kan. Ya kalau difilmin bagus lah itu, karena kisahnya sangat mengerikan lah kalau
jangan terulang lagi gitu kan. Nah, di situ nggak ada yang kalah nggak yang menang akhirnya, karena sama-sama kita lelah. Udahlah, kita mah bersaudara aja, bersahabat, kata Abah. Iya, saya juga udah mau taluk katanya, udah mau kalah. Saya juga merasa lelah banget lah. Untung kamu nggak membunuh saya, kata dia. Nah, dosa kalau kita saling bunuh. Kita kan sesama makhluk Allah, kita harus saling ulas asih walaupun kita berbeda-beda dunia kan, beda dunia. Oh, itu kamu orang baik katanya, kamu orang ikhlas ya. Alhamdulillah, segala sesuatunya dengan keikhlasan hati kita. Ya kalau gitu saya mohon ampun katanya. Ya nggak apa-apa, kita bersahabat aja. Sok silakan perjalanan dilanjut katanya kan. Kamu di sini udah ada penguasaan saya, gitu kan. Jadi Abah itu udah dikawal nanti sama dia, sama prajurit dia, katanya suruhan dia nanti ini katanya. Saya akan setia mengikuti kemanapun kamu pergi asal dengan tujuan dengan kebaikan. Gitu. Ya boleh kalau gitu mah. Kalau mau saling bantu boleh, kata Abah. Tapi jangan terlalu dekat, kata Abah. Ya monggo. Nah habis itu singkat cerita Abah nemuin anak-anak lah. Buka pagarnya, pagar gaibnya. Ayo anak-anak, udah selesai kita masalah. Kita lanjutin lagi sambil kita baca basmalah. Semoga dalam perjalanan ini ujian cuman ini aja gitu, jangan ada ujian lagi kan. Oh iya tuh Mbah, alhamdulillah Abah nggak kenapa-napa, selamat alhamdulillah Abah. Iya ayo Mbah dilanjut Mbah, kita pengen segera nyampe ke puncak katanya, ke puncak Gunung Merbabu tuh. Ya sesudah itu kita baca basmalah, berangkatlah lanjutin perjalanan lagi menyusuri tingginya Gunung Merbabu itu kan, penuh dengan medan jurang, penuh dengan licin, enggak dipikirin tujuannya. Kita mikirnya pengennya cepet sampai dengan keadaan selamat aja gitu kan, ke tujuan gitu. Kita jalan, enak katanya anak-anak, Bah saya di depan aja lah, Abah di belakang boleh katanya gantian. Besok atuh monggo silakan di duluan, kata Abah. Abah dari depan, dari belakang aja ngikutin. Iya Mbah, tapi hati-hati yang di depan, jangan sampai kita arogan punya bahasa atau kata-kata yang kasar gitu ya. Adaptasinya beda di sini. Oh iya Mbah, saya ngerti katanya. Naik lagi situ kan. Pas kita udah nyampe, pas kita udah nyampe, nggak ada tanjakan ya, nggak ada tanjakan di situ, enak datarannya, enak lah pokoknya, agak luas lapangannya di situ. Alhamdulillah Bah, kita punya ketemu dengan jalan yang datar gitu. Enakan Bah, kan penuh dengan rumput ya di situ, enak pokoknya. Abah istirahat dulu Bah di situ Bah. Ya Abah istirahatlah di situ, kata Abah ke anak-anak. Cari ini aja tuh biar kita bisa berteduh. Daun apa kayak daun pisang gitu Pak. Nggak usah Bah, ini aja amparin tikar katanya di sini. Ini kan ada pohon besar di situ, nggak tahu pohon apa tuh, pokoknya teduh lah di situ. Ya sob atuh istirahat aja dulu, kalau yang lapar sambil dibuka termosnya sambil ngopi aja, kata. Apa yang dibekali dibuka aja, makan di sini aja dulu, kata Abah. Kalau Abah ini atau sama-sama silahkan, kalau Abah belum pernah gitu kan, sok anak-anak makan. Udah istirahat di situ, Abah adaptasi lagi di situ, nggak sembarangan. Biarin lah anak-anak suruh istirahat di situ kan, Abah yang adaptasi.
izin, yang izin Abah itu pamitan dalam arti takut ada makhluk yang keganggu, keusik dengan keadaan kita di sana kan. Makanya itu penting, intinya kita adaptasi dengan goib itu. Jangan sembarangan kita mendaki atau menginjakan kaki ke suatu tempat tanpa ada adaptasi dulu. Biasa Abah udah sering dilakukan, kalau kemana-mana kita adaptasi dulu. Kan di setiap daerah itu pasti ada kekuasaan, ada kerajaan, ada yang memegang wilayah, kan tetap ada. Di situ Abah adaptasi, mohon izin kepada hodam, para gaib, para makhluk. Disitulah intinya yang berkuasa di sini. Mohon maaf bila tidak mohon maaf bila terganggu dengan kedatangan saudara-saudara saya. Jangan sampai kita saling ganggu, jangan sampai kita saling usik, kita saling doain, gitu kan. Abah berdoa di situ. Nah, tiba-tiba di dalam berdoa itu khusyuk Abah berdoa. Ada yang mukul lah, nggak tahu pakai apa namanya, kalau di pewayangan mah kayak pakai gada gitu dari belakang. Nggak nyadar diri lah Abah, nggak tahu loh. Udah di situ nyadar diri, tiba-tiba kok ada di kerajaan siluman di situ. Kerajaan Kera. Kalau ini mah dulu kerajaan apa tuh kalau di dongeng itu, kayak kerajaan Kera Indrajit tuh, semacam gitu lah pokoknya, kerajaan monyet aja. Hanoman ya Pak? Ya, Hanoman di situ. Astagfirullahaladzim, istighfar. Subhanallah, ya Allah, ini di mana gitu kan. Kok sampai bisa begini gitu Abah. Gimana nanti nasib anak-anak kan lagi istirahat di situ. Abah dimasukin ke dunia goib di situ kan, ke kerajaan siluman Kera di situ. Banyak yang nyerang Abah itu, prajurit itu. Nggak kehitung lah pokoknya. Siluman Kera, namanya siluman Kera itu yang nyerang itu nggak kehitung. Cuman Abah nggak pernah membinasakan, walaupun makhluk, walaupun binatang, Abah belum pernah membinasakan. Dengan apa kita kenapa kita saling membinasakan? Kita kan sama-sama makhluk Allah gitu, berpasang-pasangan. Abah di situ memohon lagi, meradih lagi, ya Allah selamatkanlah saya gitu kan. Tujuan saya pengennya mulus perjalanan saya, tidak ada gangguan atau ujian gitu. Ya mudah-mudahan ujian ini tidak akan membuahkan berbahaya lah, tidak akan berbahaya. Mudah-mudahan sepintas nguji aja ke diri saya gitu. Berikanlah saya keselamatan ya Allah. Gimana nasibnya nanti itu anak-anak kan nggak tahu Abah, dibawa ke dunia siluman itu kan, kerajaan siluman Kera tuh. Nah di situ sempatlah bertarung, cuman nggak ada yang saling membunuh, nggak ada. Nguji aja, ngetes nguji aja di situ. Nah tiba-tiba datanglah empat mungkin itu panglima atau rajanya ya, berbarengan lah, tinggi besar. Tetap kita kan udah pamitan, tapi alhamdulillahnya kok baik itu. Baik karena apa? Mungkin udah diuji sama prajuritnya mungkin. Jadi Abah sama panglima itu disambut ya Pak? Disambut dengan baik, enggak arogan, enggak nantang, enggak ngejajal, enggak pengen ngetes, enggak. Disambutlah dengan baik gitu kan. Disambut dengan baik. Silahkan kalau lapar, capek, kalau mau minum aja di sini katanya.
karena kamu udah menjaga amanah dengan kebaikan, ketulusan hati gitu kan. Oh, terima kasih kalau gitu mah, bukan saya nolak, kita saling doain aja. Terima kasih, saya terima kebaikannya, kata abah gitu kan. Ya udah kalau gitu tolonglah saya bawa ke tempat yang tadi, ke tempat kejadian yang tadi, sebelum kejadian. Tadinya asalnya abah di situ, pengen di situ lagi, kata abah gitu kan. Oh iya, sok pejamkan mata, kata dia. Rajanya pejamkan matanya. Abah coba pejamkan mata, beberapa menit lah dibuka, kata. Begitu dibuka mata di tempat yang tadi, alhamdulillah ya Allah, abah bersyukur di situ masih diberikan perlindungan, keselamatan di situ. Perasaan abah udah lama, kayak si Alian ya Pak. udah lama perasaan. Oh, anak-anak masih pada makan, masih pada ngopi di situ. Abah samperin, abah samperin ke anak-anak. Bah, kalau mau nih bareng-bareng atau ngopi di sini, ya makasih, nikmatilah, kata abah. Gitu. Sudah nanti makan, kita lanjut perjalanan, kata abah. Oh iya bah, ntar aku sebentar lagi lah, tanggung, saya pengen merokok, katanya. Sok merokok. Abah nunggu anak-anak di situ sambil melepas capek dengan perjalanan, dengan penuh ujian terus gitu. Pengennya punya perjalanan yang mulus, tapi tetap perintangan, cobaan pastilah silih berganti. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang lebih berat, mungkin ujian buat kita umat itu. Dan untuk malam ini, mungkin untuk malam ini sekian dulu ya. Dengan cerita masih panjang nih, soalnya ada hal yang lebih penting lah dari cerita ini. Abah punya tugas, dan untuk kru atau rekan abah semuanya dimanapun berada, mohon maaf sekali lagi. Abah ulur pamit. Mungkin untuk episode yang akan datang, kalau berkenan abah tampil lagi, silahkan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.